yang saya dengar sih sebetulnya tidak ada kecocokan lagi, mungkin ya tidak ada kecocokan antara kedua ini, Pak Dodi maupun juga Mbak Puput ini, makanya ya mereka sepakat. Orang dekatnya. Ya tanggapannya kita mau gimana lagi ya, kalau memang toh itu keputusan Mbak Puput. Memang kami dengar bahwa kemarin itu baru dimasukin gugatannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ya pada prinsipnya ya mudah-mudahan aja lah, mungkin dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama ini kan masih ada proses mediasi nanti di sana kan. Kita berharap ya insya Allah dengan proses mediasi itu bisa masing-masing introspeksi diri, kemudian bisa ada komitmen dan konsistensi untuk menjaga perkawinan ini sehingga ya bisa hanya mau cuma memisahkan lah beliau berdua ini, itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi Pak Dodi sendiri gimana Bang? Sudah mengetahui tentang gugatan? Udah mengetahui. Kabarnya juga mereka sudah 3 bulan tidak satu rumah. Ya biasalah pulang pergi. Ya, terkadang kan ada apartemen juga yang satu kan, jadi kadang Mbak Puput di apartemen yang lain, Pak Dodi di situ, ya kadang sama-sama. Itu awalnya seperti apa sih Bang? Kok sampai akhirnya kan ini masih ada permasalahan? Sebetulnya yang mendalilkan itu kan pihak Mbak Puput ya, lawyernya kan, jadi tentu apa yang mereka dalilkan itu pasti mereka yang lebih tahu lah alasan-alasannya, dan pasti bukti-bukti lain yang akan mendukung berbagai dalil itu, berbagai alasan itu. Tapi kalau yang saya dengar sih sebetulnya tidak ada kecocokan lagi, mungkin ya tidak ada kecocokan antara kedua ini, Pak Dodi maupun juga Mbak Puput ini, makanya ya mereka sepakati untuk mudah-mudahan aja kita bisa ke depan tetap membangun silaturahmi, membangun hubungan kekeluargaan, kita untuk hidup bersama itu yang masing-masing mencari kebahagiaan sendiri-sendiri lah. Kira begitu. Bang Jamal, Pak Dodi sempat cerita apa aja mungkin? Iya, kalau versi dari Pak Dodinya mungkin udah ada cerita belum sih Bang? Ya kita berencana sebentar ini baru nanti akan mendiskusikan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi kira-kira apa yang sesungguhnya, karena saya kan baru tahu di permukaan saja dan kebetulan baru lihat juga di media dari isu gugatan yang disampaikan oleh lawyernya Mbak Puput itu sendiri, sehingga lebih detailnya nanti lah insya Allah teman-teman akan kita kasih tahu. Bang, isu yang beredar ini ekonomi atau apa gimana sih Bang? Nggak tahu ya, ekonomi ada menteri ekonomi. Banyak lah yang saya dengar sih, banyak akumulasi dari berbagai masalah, tapi mungkin yang lebih tahu persis itu adalah antara Pak Dodi dan Mbak Puput itu sendiri. Berarti benar ya Bang, dari tahun 2018 adanya percekcokan itu sendiri sampai ya tahun ini? Ya, yang saya dengar juga demikian. Bang, ada upaya apa dari Pak Dodi sendiri Bang? Mungkin Karena dia sempat sudah Ya. juga punya. Pasti ada upaya untuk mau berdamai lah. Cuma ya itu kita mesti juga harus bisa memastikan bahwa beliau betul-betul bisa serius, bisa komitmen, bisa konsisten. Intinya perempuan itu kan kalau dia udah punya istri semua, jadi perempuan itu kan dia ingin ada kenyamanan, dia ingin dihargai, dia ingin dihormati, dia ingin ada kasih sayang, kemudian ada saling pengertian di antara itu. Terus seorang perempuan itu yang saya tangkap, dia pasti menginginkan ada sesuatu yang bisa dia banggakan dari suaminya. Mudah-mudahan ya itu tidak menjadi bagian yang kemudian hari ini dipermasalahkan dari pihak Mbak Puput. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau itu yang terjadi, ya ini yang harus kita pastikan juga di Pak Dodinya seperti apa. Kan baru versinya Mbak Puput.
Nanti kita dengar lagi versinya Pak Dodi seperti apa. Nah, kalau memang toh betul adanya seperti itu, ya prinsipnya sih kita menghargai semua keputusan yang diambil oleh Mbak Puput. Tetapi ya tentu ya kita juga harus menggali juga informasi yang sebetulnya juga atau sebenarnya dari Pak Dodi. Ya, kalau memang beliau mau untuk berdamai, ya kan mesti harus ada prasyarat yang harus beliau bisa penuhi kan untuk meyakinkan Mbak Puput. Tapi ya saya kira itu semua nanti akan terjawab kalau nanti kami udah ketemu dengan beliau, udah diskusi, dan entah di mana juga kami juga belum tahu. Saya tunggu kabar aja dari beliau kira-kira. Bang, Seperti apa. bener nggak Bang kalau mereka tuh sebetulnya Pak Dodi dan Mbak Puput ini memang sudah kisruh rumah tangganya sudah lama sebelum kejadian anak almarhum dan Iya. sudah 5 tahun yang lalu sudah memang kisruhnya. Saya dengar begitu sih sebenarnya. Saya dengarnya seperti itu. Menyayangkan bang. Ini Iya. masih ada kasus yang Iya. Memang ini, aduh, udah nggak bisa ngomong kita. Ini kan sedang kita berhadapan dengan ya prahara, perwalian. ya perwalian yang juga cukup menjelimat ya dari berbagai aspek. Kemudian begitu banyak juga pandangan dari masyarakat, dari netizen juga yang miring bukan cuma hanya ke keluarga Pak Dodi, tapi juga kami juga selaku lawyer. Tapi ya kalau lawyer itu sudah sebuah konsekuensi dari pekerjaan, jadi kita fine aja. Tapi kan Pak Dodi dan keluarga ini, nah ini belum tuntas, tiba-tiba ada lagi yang seperti ini, nah itu yang sangat kita sayangkan sekali. Dan tentu juga suka atau tidak dia akan berpengaruh juga terhadap proses yang sedang berjalan hari ini. Nah itu yang nantilah cobalah mudah-mudahan kita urai ini dengan baik, istimewa Mbak Puputnya juga. Ya mudah-mudahan Mbak Puput bisa memaafkan beliau, bisa mereka rujuk, ya kita bisa mendoakan seperti itu. Sempat kaget bang, sebagai pengacara. Kaget lah, memang kita selama ini melihat mereka biasa bareng, biasa mesra ya, sama-sama kemana-kemana, terus tiba-tiba blok seperti ini bagian petir di siang hari ini kan. Ini yang kita menyayangkan. Tapi yang pasti yang lebih mengetahui itu kan adalah dari beliau berdua, dari Pak Dodi maupun juga ya Mbak Puput itu sendiri. Abang sudah